Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 2 Juli 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Virgo, yang dia rasakan padamu saat ini 2 Juli 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkonek denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Ace of Pentacle, ada Justice ya, ada Seven of Pentacle, ada Page of Pentacle, ada Ace of Cups, The Fool, Two of Cups, Ace of Wands. Under the deck ada The Magician ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Virgo, ada Libra, ada Pisces, ada Gemini, ada Leo, ada Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 2 Juli 2024 ya. Dia merasa energinya itu lagi berantakan ya. Karena apa ya? Karena dia sulit untuk memutuskan ya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus langkah apa yang harus dia ambil gitu. Energinya penuh dengan pertimbangan ya. Energinya penuh dengan kekacauan ya. Batinnya berantakan. Tapi dia juga nggak bisa bergerak maju untuk mungkin membuat situasi menjadi stabil, lebih baik gitu ya, karena memang dia ngerasa bahwa dia itu kayak terjebak gitu dengan perasaan yang salah, dengan perasaan yang keliru gitu. Dan kalau dibilang dia menyesal, ya bukan menyesali rasa sayangnya ke kamu, enggak gitu, tapi kenapa dia itu bertemu dengan kamu di waktu yang tidak tepat, itu saja yang dia sesali ya. Itu yang dia sesali, itulah yang dia rasakan saat ini. Sehingga membuat pikirannya kemana-mana, pikirannya berantakan, pikirannya nggak karuan, pikirannya jadi nggak tenang gitu ya. Dan sulit bagi dia untuk menentukan, sulit bagi dia untuk memberi langkah yang tepat gitu ya, untuk maju atau ya untuk maju atau berhenti gitu ya, untuk mengakhiri semuanya. Dan apa sih yang maunya sebenarnya itu ya? Kalau dibilang tentang maunya seperti apa, ya dia mau sama kamu, bisa bersama dengan kamu. Cuman dia memang gak punya keberanian untuk melawan orang-orang di sekitar dia yang menentang dia ya. Dan dia juga sulit untuk sulit untuk menyangkal juga gitu. Jadi dia serba salah ya. Dia serba salah, dia nggak tenang pikirannya, dia kayak kacau gitu ya. Dan dia betul-betul butuh kamu sebenarnya, cuman memang dia melihat kamunya udah nggak peduli dengan dia ya, sehingga dia merasa kayak nggak percaya diri, merasa insecure gitu, karena dia melihat kamunya nggak peduli dengan dia gitu loh ya, kamunya nggak peduli dengan dia lagi gitu. Jadi itu yang membuat dia tuh kayak merasa ya dia harus bisa bertindak lebih adil untuk dirinya sendiri, harus bertindak lebih tegas untuk dirinya sendiri untuk mengembalikan situasi seperti semula gitu. Dan tentang kamunya sendiri bagaimana ya, kamu sendiri di sini juga memang
kamu tipikal orang yang logika banget gitu ya. Kamu nggak mau basa-basi gitu. Kalau kamu ngerasa ya apa ya, ngerasa bahwa ini nggak bener, ya udah kamu berusaha untuk denial, kamu berusaha untuk menyangkal juga gitu. Tapi kembali lagi, kalau dipertanyakan tentang perasaan terdalam kamu yang sebenarnya, kamu nggak mau hal ini terjadi, dan banyak energi manipulasi ya yang kamu lakukan gitu ya. Kamu orangnya manipulatif saat ini gitu. Mencoba untuk lari dari kenyataan, mencoba untuk mungkin menghindari dia karena menurutmu ya itu adalah keputusan yang terbaik. Itu adalah hal yang harus kamu lakukan gitu untuk perdamaian ke depannya gitu. Karena kamu nggak mau sampai pada akhirnya jadi berantakan ya hidupmu, hidup dia gitu. Karena memang pikiranmu itu ke depan gitu loh. Ya, pikiranmu itu ke depan, nggak stagnan hanya di titik sekarang yang kamu rasakan gitu. Karena ketika kamu memikirkan egomu saja gitu ya, memikirkan apa ya, perasaanmu saja tanpa memikirkan akibatnya, jadinya akan berantakan, dan kamu nggak mau hal itu terjadi gitu ya. Kamu nggak mau hal itu terjadi, sehingga di sini banyak orang-orang yang sangat menyayangkan ya, kenapa ketika ya banyak yang tahu gitu ya, kamu dan dia ini mungkin saling tertarik satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, tapi ya pada akhirnya harus terpisah karena keadaan yang nggak mensupport, keadaan yang nggak mendukung gitu. Dan kalau dibilang sedih nggak ya, dia sedih banget saat ini. Saat ini dia berantakan, moodnya berantakan, jadinya ya mungkin memang dia selalu nggak fokus gitu ya, nggak fokus dengan segala hal ya, aktivitas yang ada di depannya, pekerjaannya terutama. Jadi ya memang berat buat dia untuk dia menjalani hidupnya saat ini ya. Untuk bangkit dari keterpurukannya itu sangat berat gitu bagi dia gitu. Ya, dan di sini sarannya dari saya untuk kalian ya, saat ini sarannya mungkin kamu harus bisa lebih berhati-hati ya dalam memilih seseorang, dalam artian ya memilih teman ya. Karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang, karena memang banyak orang yang sayang sama kamu, banyak juga orang yang iri, banyak orang juga yang ingin menjatuhkan kamu. Karena memang ada energi negatif yang ingin mendekat ya. Jadi kamu harus waspada. Dan kamu harus bisa tentukan pilihanmu dari sekarang. Kalau kamu merasa nggak yakin, lepaskan ya. Kamu merasa melakukan sesuatu dengan tidak penuh keyakinan, ya coba tinggalkan gitu. Apapun itu, termasuk dalam hal pekerjaan juga, kamu harus bisa maksudnya lebih lebih pandai menilai ya seseorang atau karakter seseorang. Sorry. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.